Alhamdulillah hari ini kita mengaji. Pengajian ya Bu ya. Kenapa kita pengajian? Saya tanya dulu, kenapa emak-emak harus ngaji? Emak-emak tuh harus ngaji Bu. Cuma harus tahu ngaji tuh gimana caranya ngaji. Sayyidina Abdullah ibni Abbas, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang didoakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, jadikan orang ini orang yang jago dalam takwil, tafsir. Jadikan orang ini orang yang jago dalam agama, ngerti agama. Didoain sama Nabi orang ini. Ditanya orang ini tadi, sahabat Nabi SAW, wahai Ibni Abbas, ya Ibni Abbas, apa yang engkau lakukan supaya bisa dapat ilmu? Ini supaya bisa dapat ilmu ya Bu ya. Ini kan niatnya mau dapat ilmu ya kan. Emak-emak harus ngaji. Nah, kan ada itu video viral, emak-emak nggak ngaji. Dan mama kasih tahu dulu kenapa kita harus ngaji. Jadi mesti ngerti kenapa ngaji dan bagaimana caranya ngaji. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, limanil tal ilm, bagaimana caranya engkau dapat ilmu wahai Abdullah bin Abbas? Soalnya kamu itu adalah orang yang sangat fakih dalam agama, orang yang sangat hebat dalam agama, orang yang sangat ngerti dalam agama, orang yang ngerti Al-Quran, orang yang ngerti segalanya. Bagaimana caranya engkau dapat ilmu? Gimana caranya kami juga bisa dapat ilmu? Kalau engkau gimana caramu? Ditanya Abdullah bin Abbas. Apa jawabannya? Yang pertama, bilisanin saul, dengan lisan mulut yang senantiasa bertanya. Jadi kalau ada ulama, mestinya dipakai untuk bertanya, bukan berselfie. Kalau ada ustadz, guru, ulama datang ke sini, guru kita Ustadz Faris, Ustadz Maulana, guru-guru kita datang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, guru-guru kita para habaib. Bagaimana caranya dapat ilmunya? Bilisanin saul, dengan bertanya. Mesti bertanya. Ini ada pengajian, wah pas ngaji, amin, amin. Ada pertanyaan? Padahal pertanyaan itu tidak mesti menyangkut dengan tema, tidak mesti. Ya, pertanyaan di luar tema juga subhanallah. Tadi ada tanya jawab tuh, door prize apa segala macam, siapa ini siapa. Itu membuat kita ingatan semakin baik. Dapat ilmu dengan bertanya. Sufyan Ats-Tsauri datang ke suatu kampung, lalu beliau sebelum ceramah langsung ada pertanyaan. Jadi sebelum ceramah, kalau kita kan ceramah dulu baru pertanyaan. Beliau Sufyan Ats-Tsauri datang ke suatu kampung, langsung nanya, ada pertanyaan? Tidak ada yang menjawab. Langsung keluar, langsung. Kalau begitu saya pulang dulu. Subhanallah. Lalu ditanya, kenapa engkau keluar wahai Syekh? Apa jawabannya? Karena kampung itu sudah mati. Jadi kalau ada satu pengajian tidak ada yang bertanya, berarti pengajiannya sudah mati. Nah, kampungnya sudah mati. Tidak ada orang yang excited, antusias dalam hal pertanyaan agama. Jadi antara dua, antara kampungnya sudah mati atau semuanya sudah pintar. Nah, saya berbaik sangka kalau di pengajian ini semua pintar, semua alim. Cuma ada adabnya bertanya. Bertanya yang pertama bukan untuk merendahkan, ya, bertanya dengan cara merendahkan, subhanallah, merendahkan orang lain. Ustaz kalau diundang sini dikasih berapa? Wah. Jangan pernah minta, ya, jangan pernah minta. Engkau selama-lamanya menjadi manusia mulia sebelum engkau meminta. Biar berapa banyaknya hartamu, kalau kau minta sama manusia langsung hina kau di matanya. Tapi biar bagaimana miskinmu, kalau kau tidak pernah minta sama dia, engkau tetap mulia. Kau usah amin, bukan doa ini. Kalau kita tidak pernah minta sama orang manusia, maka kita tetap mulia di matanya. Tapi kapan kita minta, pasti engkau akan terhina semulia apapun dirimu. Langsung jatuh itu derajat itu, terhina manusia yang minta. Makanya Ashabus Suffah, sahabat Nabi yang gak punya apa-apa, itu Ashabus Suffah namanya, yang tinggal di Madinah, itu tidak pernah minta-minta walaupun mereka dalam keadaan susah. Dalam Al-Quran disebutkan apa namanya, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mereka ini kelihatan, kalau orang tidak kenal sama kalau tidak tahu mereka orang miskin, semua pikir mereka orang kaya. Karena kelihatan mampu, kelihatan segar, tidak memelas. Ini Instagram kita dipenuhi, Ustadz saya minta tolong, minta ini, minta, subhanallah, minta ini, minta ini, minta ini. Jangan minta, ya, minta sama manusia. Sekarang minta dijadikan profesi di jalan. Nah, hina. Mau sekaya apapun tetap hina. Mau semulia apapun derajatnya, kalau dia minta-minta maka tetap
terhina, subhanallah. Makanya saya kalau diundang, kalau ditanya berapa Ustadz, saya bilang terserah. Bilang ada standarnya, saya bilang bukan standar saya itu, standar kalian. Jadi berapa kau kasih ke saya, segitulah hargamu, bukan hargaku. Ya enggak? Ya. Kalau kau kasih saya banyak, berarti kau hargamu mahal. Kalau kau saya kasih saya sedikit, saya anggap kau orang susah juga. Pas saya buka, harusnya saya yang sumbang mereka ini kalau begini. Bercanda, Bu. Cuma kita nggak boleh memang meminta. Sayyidina Abu Hurairah itu tidak pernah. Sayyidina Abu Hurairah dalam keadaan lapar, Bu. Keluar dari sholat Isya lapar. Lapar tapi karena menjaga harga diri, tidak mau meminta kepada manusia, akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sayyidina Abu Hurairah bertanya, pura-pura bertanya. Keluar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa hukumnya ini dan ini dan ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini hukumnya seperti ini, seperti ini. Sudah Abu Hurairah? Sudah, wahai Abu Bakar. Padahal Abu Hurairah maunya jawab pertanyaanku di rumahmu sambil makan malam. Tapi enggak diajak sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua keluar Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, saya punya pertanyaan agama ini. Bagaimana ya hukumnya ini dan ini dan ini dan ini? Apa jawabannya Umar bin Khattab? Wah, hukumnya seperti ini, yang saya tahu dari Rasulullah, yang saya tahu dari Al-Quran seperti ini hukumnya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya udah selesai pertanyaannya. Dalam hatinya, ajaklah saya makan, itu maksudnya. Yang ketiga, keluarlah manusia paling pengertian, Bu. Kita belum bertanya udah tahu pertanyaannya. Siapa dia? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari masjid, Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah saya punya pertanyaan. Kata Nabi SAW, ayo di rumahku aja bertanyanya. Langsung diajak ke rumahnya Nabi SAW. Ternyata di rumahnya Nabi sudah ada susu, satu bejana susu untuk makan. Orang dulu mah minum susu udah kenyang, Bu. Sekarang di rumahnya sudah roti sama susu. Keluar ngantar anak sekolah nasi uduk. Nah, datang pengajian dapat snack lagi. Nah, ya, pulang pengajian mampir dulu jajan. Ya, jadi kantin sekolah dipenuhi oleh emaknya. Ya makan, ya subhanallah. Abu Hurairah senang. Wah, alhamdulillah makanlah kita ini semua Nabi ini. Subhanallah, memang Nabi itu pengertian. Lalu apa kata Nabi? Abu Hurairah, sekarang kau kembali ke masjid, kau panggil semua temanmu yang lapar. Dalam hatinya Abu Hurairah, kalau ku panggil semua temanku, saya tidak dapat ini. Habislah ini susu nih. Akhirnya Abu Hurairah, ya namanya perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Oke ya Rasulullah, baik. Kembalilah ke masjid, panggil temannya. Namanya undangan Nabi, ya semuanya langsung menjadi lapar. Nabi yang undang. Orang biasa saja yang undang kita, kita sedang. Ini Nabi yang undang kita. Datang semua sahabu sufah, 80 orang. Abu Hurairah udah pesimis. Nggak dapat lah aku ini, nggak dapat. Sampai di rumah Nabi, 10 orang pertama masuk, keluar. 10 orang kedua, 10 orang ketiga, 10 orang keempat, sampai 80 orang masuk, Bu. Yang terakhir Abu Hurairah panggil. Abu Hurairah udah nggak berharap lagi, udahlah. Biarlah lapar dah, besok aja baru makan. Kata Rasulullah, Abu Hurairah giliranmu sekarang masih ada itu. Abu Hurairah minum lagi. Kata Nabi, tambah, minum lagi, tambah, minum lagi. Subhanallah, sampai Nabi nanya, ya Abu Hurairah, apa pertanyaanmu tadi? Abu Hurairah, apa ya? Nah, Nabi tahu, ini orang nggak mau nanya, orang lapar, subhanallah. Apa hikmahnya, Bu? Kisahnya, kalau ibu bikin jamuan, yang dijamu pertama kali orang soleh, orang baik, berkah itu makanan. Kelihatannya nggak cukup jadi cukup. Kalau masak berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Allah yang maha mencukupi, Allah yang maha mencukupi. Kita itu di pondok dulu gitu. Kalau disuruh nuangin teh ke tamu, tamunya kiai sampai 100 orang, kok tekonya cuma 1. Iya, jadi kita dilarang buka itunya. Jadi kita nuangin, udah habis orang dulu tuh. Ya, makan sedikit jadi kenyang. Subhanallah. Sekarang kalau kita bikin acara, Bu, udah diatur porsinya, tamunya udah dihitung, berapa tamu, berapa porsi. Nombok lagi. Nombok, subhanallah. Maka yang paling pantas memakan makanan kita dalam jamuan adalah orang soleh, jamaah masjid. Jadi kalau ada jamuan, panggil orang-orang soleh makan duluan. Maksudnya belakangan itu VIP. VIP tidak sholat. Cari yang sholat. Orang-orang sholat itulah yang paling VIP. Jangan VIP, pejabat ini. Cari yang sholat. Kecuali pejabat soleh. Nah, udah soleh pejabat pula. Nah, itu masya Allah. Nah, kasih makan. Udah umara, ulama juga. Nah, VVIP-nya VVIP itu kasih makan. Subhanallah. Nah, jamaah. Jadi
Bagaimana caranya dapat ilmu ibu-ibu? Dengan bertanya, bukan berfoto. Ya, jadi kalau ada ulama apa yang harus dilakukan? Bertanya. Nah, itu yang pertama. Tapi pertanyaannya jangan yang merendahkan. Yang kedua, jangan nguji. Jangan menguji. Mana itu menguji? Minggu lalu dia dengar gurunya mengatakan, anggaplah contoh misalnya, gurunya menjelaskan bahwasanya tidak boleh perempuan ziarah kubur. Atau misalnya perempuan tidak boleh ikut prosesi penguburan. Datang ustadz yang lain minggu depannya, dia tanya, Ustadz, saya pernah dengar pendapat begini, katanya perempuan tidak boleh ziarah kubur. Nguji, padahal dia udah tahu sebelumnya. Coba dia mau mencocokkan jawabannya, mencari, menguji. Apalagi kalau sampai merendahkan, jangan sampai. Ada juga pertanyaan yang tidak diperkenankan. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan pengen tampil. Biasanya terjadi kalau kita lagi syuting Islam itu Indah. Ada mau tanya, Bu, saya. Kenapa? Karena tahu kalau dia bertanya masuk TV. Pada saat tayang langsung, Ustadz, kenapa ya saya nggak ada ya waktu itu? Perasaan saya bertanya, Ustadz, kenapa ya tidak ada saya? Ada Bu, mungkin ibu lagi ini kali nggak lihat. Ada, padahal di-cut. Lisanin saul, lisan yang bertanya. Yang kedua apa? Wa qalbin aqul, dengan hati yang faham. Hati ibu harus faham, kalau pengajian hatinya mesti terbuka. Mintalah fatwa dari hatimu. Utlubul fatwa minal qalb. Tanya hati itu, kalau kita mau melakukan sesuatu tanya hati. Kata hati ya biasa orang bilang, Bu ya, ikuti kata hati. Cuma hati yang bagaimana dulu? Kalau hatinya sudah dipenuhi nafsu duniawi, tidak bisa lagi ditanya. Makanya kembali lagi bertanya kepada ulama. Karena yang bersih hatinya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau hatinya sudah sering diisi dengan dunia, susah menjawab fatwa. Fatwa yang benar itu dari hati, tapi hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Maka qalbin aqul, hatinya mesti terbuka ketika menerima ilmu, ketika pengajian harus terbuka hatinya. Ibu, Bu, ada orang itu kita ceramah 1,5 jam, tidak ada yang dia dapat sama sekali, ada. Jadi nasihat itu tergantung yang menerima, bukan yang menyampaikan. Ya, tergantung hatinya yang menerima. Walaupun ya gurunya juga diuji keikhlasannya, tapi tergantung yang menerima juga. Saya 1,5 jam ceramah di Islam itu Indah, ada jamaah dapatnya cuma apa coba? Ustaz Sam, tadi saya lihat di Trans TV kayaknya gemukan ya. 1,5 jam kita ceramah tentang Al-Quran, yang dia dapat Ustaz Sam gemukan. Ya, kan Allah. Jadi hati terbuka. Jadi diisi ini hati. Kalau mau diisi dengan air, ini botol mesti di apa, Bu? Dibuka dulu, dibuka. Bisa nggak diisi padahal udah penuh isinya? Nggak bisa, keluarin dulu. Jadi kalau ada kejelekan, keluarin dulu dari hati biar masuk kebaikan. Makanya ada doa dalam surah Al-Baqarah ayat 250, apa doanya? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhi hatiku dengan kesabaran. Minta hatinya penuh dengan kesabaran. Kenapa minta kesabaran? Karena kalau udah penuh dengan sabar, mau diisi dengan apa lagi? Masuk musibah ke hatinya, tidak sedih, udah penuh dengan sabar. Dikhianati sama pasangannya, tidak sedih karena udah penuh dengan sabar. Anaknya susah diatur, tidak sedih, tetap dia mendidik anaknya karena penuh dengan kesabaran. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya keimanan kita. Keimanan kita. Jadi seberapa jauhnya engkau bersabar, berarti sebegitu juga besarnya keimananmu. Subhanallah. Jadi minta dipenuhi, hatinya dibuka, hati berpikir, faham sehingga masuk ilmunya. Rabbi zidni ilma, azukni fahma. Minta ditambahkan ilmu untuk faham juga, dan berikan aku rezeki pemahaman. Yang ketiga apa? Syaratnya dapat ilmu, kata Ibnu Abbas, syaratnya dengan wakafim badul. Kafim badul yakni harus ada effortnya, harus ada usahanya, Bu. Tidak bisa orang dapat ilmu kalau tidak ada usahanya. Mau di rumah ongkang-ongkang kaki, santai-santai di rumahnya, cuma cari ceramah dari TikTok, kurang usahanya. Datang ke sini hujan-hujan, ya usaha mesti dengan biaya. Beli kitab biaya, ya beli kuota nonton internet apa pengajian biaya, butuh biaya. Jadi ngaji itu tidak melulu gratis, ya. Kita mengeluarkan biaya, minimal ibu kesini pakai biaya bensin,
atau pakai GoPay, pakai Gojek, ya minimal itu ada biayanya keluar untuk mendapatkan ilmu, ada usahanya, bukan duduk diam di rumah tiba-tiba ada ilmu, saya dapat ilham. Ilham apa? Tidak ada usahanya, tiba-tiba dapat, tiba-tiba mengaku nabi. Yang saya herannya kenapa ada yang ikuti. Itu kalau ada nabi palsu ada aja bu pengikutnya ya. Kenapa itu ya bu ya? Kenapa kira-kira? Karena emak-emak nggak ngaji. Nggak boleh ngaji, tapi kalau ngaji nggak mungkin mau ikut nabi palsu. Ya gitu. Oke, tema kita apa bu? Ini belum masuk ceramah saya ini. Tipuan dunia. Saya cari dulu ayatnya. Saya cari ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Suratul Hadid ayat 20. Suratul Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya. Ibu, udah berapa tahun hidup di dunia? Anggaplah ibu ini 17 tahun ya bu ya. Ibu kita couple tahu. Tapi kalau kita ditanya, saya 30 tahun hidup di dunia, ada yang 60 tahun hidup di dunia, ada yang 70 tahun hidup di dunia, ditanya apa itu dunia? Apa itu hidup? Bingung jawabnya. Apa itu hidup di dunia? Bingung jawabnya. Maka dunia itu menipu. Maka Allah jelaskan apa itu dunia. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah kehidupan dunia itu. Apa kehidupan dunia itu ya Allah? La'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah. Kehidupan dunia itu la'ib, adalah permainan. Permainan. Jadi kita ini di dunia ini bercanda aja bu, main-main aja. Apa maksudnya permainan? Namanya game, pasti ada game overnya. Namanya game, pasti ada game overnya. Tapi udah tahu ada game overnya, masih ada aja ada orang main game ketika ditanya nak makan, tar. Sampai lupa makan gara-gara game. Tuh. Udah tahu semua bakal mati tapi sampai lupa sholat gara-gara ngejar dunia. Anak kecil lupa makan karena apa? Game. Anak kecil, dulu anak kecil, sekarang orang bapak-bapak juga main game. Saya kumis saya udah panjang, saya masih main game juga. Saya udah berjenggot, saya juga main game. Kadang lupa makan gara-gara game. Paling parah lupa sholat gara-gara game. Sama kata Allah, dunia itu permainan.
Semua sadar bahwa ini cuma permainan, semua akan mati. Tapi ternyata ada yang ngejar dunia sampai lupa sholat. Ada yang ngejar dunia, ngejar harta dunia sampai dia lupa beribadah kepada Allah. Padahal kata Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalak. Ada orang engkau bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang dijamin bagimu, lalu engkau terlalu santai dengan sesuatu diwajibkan bagimu, maka itu adalah alamat ciri-ciri daripada matinya hati. Ibu, ada orang bersungguh-sungguh dengan yang sudah dijamin dan terlalu santai dengan yang diwajibkan, berarti mati hatinya. Yang mana itu bersungguh-sungguh dengan yang sudah dijamin? Bersungguh-sungguh cari duit, bersungguh-sungguh kalau urusan duit, meeting sampai setengah enam baru break sholat, setengah 6 sore. Break sholat asar setengah 6 sore. Kita break dulu meetingnya Pak ya, karena udah mepet maghrib, kita sholat asar dulu. Ada begitu, ada. Sini nggak ada insya Allah. Ini suaminya soleh. Karena nggak meeting. Ya. Kita kan lagi Isra Mi'raj ini Bu ya. Isra wal Mi'raj itu mengajarkan kita apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu kenapa Allah perjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha. Kenapa pakai mampir ke masjid lagi, Masjidil Aqsa? Kenapa enggak dari Haram langsung ke Sidratil Muntaha aja, tapi from masjid to masjid, dari masjid ke masjid? Apa hikmahnya? Salah satunya supaya kita mikirin masjid. Kalau jalan-jalan tuh mikirin masjid. Kalau mau jalan nanya duluan, ntar kita mampir sholat di mana, gitu. Jangan nanya ntar kita mampir makan di mana. Orang kalau mau jalan tuh nanyanya apa Bu? Mampir sholat di mana atau mampir makan di mana? Hah? Coba mampir makan di mana atau mampir sholat di mana? Mampir sholat ya Bu? Mampir makan ya? Jujur. Biasanya nanya kita nanti mampir makan siang di mana gitu ya? Ya nggak apa-apa lah jujur ya. Ya minimal nanti masuk surganya karena jujurnya. Nah, tapi hari ini udah ngaji nih, lisannya udah bertanya, hatinya udah dibuka, insya Allah udah ada effortnya, usahanya juga buat nyampe ke sini, insya Allah dengan cara itu Allah fahamkan bahwasanya oh ternyata from masjid kita mesti selalu mikirin masjid. Ya, saya by the way bahas makan langsung makan ibu yang itu tuh. Apa-apa Bu? Nggak apa-apa Bu, makan aja, makan. Slow, santai. Hujan. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu saya ceramah, ibu ceramah juga di belakang itu. Kalau saya ceramah ibu makan, it's okay. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Nah, mikirin masjid. Jadi jangan menjadikan dunia ini kita tertipu dalam game. Orang tertipu dalam game, padahal udah tahu game itu. Coba dulu, orang anak-anak gila semua dengan PS1. Muncul PS2, ndak ada lagi yang mau main PS1. Muncul PS3, ndak ada lagi yang mau main PS2. Muncul PS4, ndak ada lagi yang mau main PS3. Muncul PS5, subhanallah, orang sudah maunya main PS5 semua. Di rumah ada satu. Saya juga main PS. Saya main PS5, jujur lah. Cuma saya selalu berusaha, mudah-mudahan ya Allah saya tidak pernah mengabaikan anakku gara-gara ini, mengabaikan ibadahku gara-gara ini, insyaallah. Walaupun saya sering ditegur sama bapakku. Masalahnya bapakku kan selalu video call. Kalau video call saya selalu depan stick. Jadi saya ditegur sama bapak biar tidak terlalu banyak main game. Ya namanya dunia itu game. Dunia itu kata Allah pertama permainan, hati-hati ditipu oleh permainan. Jadi tipuan dunia itu seperti permainan yang pertama. Kata Allah yang kedua, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Apa lahu? Pertunjukan, tontonan. Namanya orang nonton Bu, hobi nonton? Suka nonton? Sebagus-bagusnya drama Korea ya 16 episode juga. Ada yang 8 episode.
Seperti apa itu? Sebagus-bagusnya film Marvel, kalau 3 jam tuh bosan-bosan juga kita. Pasti ada endingnya film itu, pertunjukan itu. Ya drakor season 1 bagus, season 2 udah biasa aja. Ya, sebagus-bagusnya La Casa de Papel. Tahu La Casa de Papel? Money Heist. Itu drama terbanyak penontonnya, Money Heist yang pencurian bank. Itu ya bosan-bosan juga kita lama-lama. Dunia itu seperti itu, pertunjukan. Subhanallah. Kemudian dunia itu apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. Perhiasan dunia itu. Semua senang berhias. Ya, senang berhias, Bu. Gak apa-apa berhias. Ada orang nanya, Ustadz saya udah hijrah, dikemanakan ya baju-baju kek seksi saya? Kalau saya sumbangkan apakah saya ikut berdosa? Saya bilang jangan disumbangkan, baju ibu yang seksi dipakai. Buat suaminya di rumah, pakailah itu di rumah. Ya baju, jadi jangan disumbangkan, ibu pakai sendiri, tapi di tempatnya, di kamar. Hah, apa kata suaminya? Sehat lu. Kan nanya doang, Bu, sehat. Suaminya nanya doang, sehat. Ya kalau kurang sehat ya dibawa ke klinik gitu. Wazinatun, perhiasan. Semua senang berhias, apalagi kalau sudah mulai akil balik, anak kita itu udah mulai senang berhias. Dulu saya mondok itu dipisah laki-laki dengan perempuan, terus kiainya berijtihad, kayak pimpinan, kayaknya mesti digabung aja nih, santri dengan santriwati. Kalau lagi di kelas digabung aja, tapi kalau selamanya beda jauh kan. Tapi kalau di kelas, kenapa? Ternyata kalau dipisah itu datang bau ketek, gak ada yang berhias. Tapi kalau digabung santri dengan santriwati pada pakai parfum datangnya. Iyalah, bener juga sih. Ya, wangi-wangi datangnya, bersih-bersih karena mau ketemu lawan jenis jadi berhias. Tapi coba awal-awal kuliah itu begitu. Awal kuliah berhias semester 1. Coba kalau udah jadi maba, mahasiswa abadi, nggak selesai skripsinya, jangan kan pakai parfum, mandi aja enggak. Yang penting gue lulus. Yang penting lulus, bodo amat mau gondrong mau apa, nggak peduli lagi dia. Itu dunia tuh, dunia. Awalnya kita ngejar. Apa sih yang kita kejar? Subhanallah. Sama seperti anak kuliahan. Anak kuliahan awalnya berhias, keren ke kampus, bangga dengan status mahasiswanya, tapi ternyata tidak selesai skripsinya, udah nggak peduli lagi dengan penampilan. Wazinatun, zinatun, udah tidak peduli perhiasan dan tidak peduli. Lanjut lagi, apakah selesai dunia itu? Belum selesai. Awalnya permainan, yang kedua pertunjukan, kemudian perhiasan. Sama dengan fase anak, kecil suka game, besar-besar sedikit suka nonton, besar-besar lagi suka berhias. Apakah selesai dunia? Belum. Apalagi? Watafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kalian. Nah, sambungannya tadi itu mahasiswa. Udah tidak peduli lagi penampilan karena yang dikejar sekarang apa? Gelar. Karena yang dikejar yang penting lu lulus, bodoh amat mau jelek mau mandi nggak mandi, yang penting sarjana. Dunia tuh ngejar gelar, ngejar berbangga-bangga di antara kalian. Semuanya pengen bangga, semuanya pengen bangga. Subhanallah. Ini saya tidak mengatakan ini haram ya, tidak. Kita lanjut dulu. Allah cuma jelasin beginilah dunia. Ya, belum kita jelasin bahwa ini haram atau boleh atau tidak boleh, belum. Orang ngejar itu, tapi ketahuilah dunia itu seperti permainan, kata Allah. Ngejar dunia tapi ketahuilah hidup di dunia itu seperti pertunjukan, akan ada habisnya. Orang ngejar dunia tapi ketahuilah bahwa itu hanyalah perhiasan yang tidak mungkin berhias selama-lamanya. Ada orang yang tidak perlu dengan hiasan. Kemudian berlanjut lagi watafakhurun bainakum. Di dunia itu orang berlomba-lomba berbangga-bangga. Setelah itu udah sarjana, udah apa lagi yang dikejar? Udah dapat gelarnya, udah dapat statusnya, pekerjaan udah bagus, apa yang dikejar? Watakatsurun fil amwal. Di dunia itu ngejar apa? Banyak-banyakan harta. Banyak gelarnya tapi tidak ada hartanya. Nah, banyak-banyakan harta. Nabi ditanya, ketika Nabi ditanya, ayun nasi afdal, manusia mana yang paling utama? Nabi jawab, mukmin, orang beriman, mujahid, orang yang berjuang, berjihad. Apa itu? Dengan dirinya, wa malihi, dengan dirinya dan hartanya. Jadi penting orang punya harta. Penting orang punya harta. Tapi tidak boleh berjihad hanya dengan harta, dirinya tidak.
Ada orang berjihad dengan harta aja Ustaz? Ada. Mana itu? Bangun masjid di mana-mana tapi tidak sholat. Ada orang berjihad hanya dengan hartanya? Ada. Mana? Tiap tahun berangkatin 10 orang berangkat umroh, dia sendiri tidak mau umroh. Takut diazab katanya. Takut di sana kena balasannya. Padahal mending diazab di sana di Mekah daripada diazab di kuburan. Mending gak dua-duanya deh. Ya, subhanallah. Itu namanya berjihad dengan harta tapi tidak berjihad dengan dirinya. Gimana yang berjihad dengan diri dengan harta? Ini. Harusnya pagi-pagi nongkrong ngopi-ngopi malah ngaji. Itu jihad dia. Melawan nafsunya. Ya habis dari sini baru ngopi. Saya emang ngerti kalau ibu-ibu Bintaro mah. Saya kan orang sini-sini juga Bu. Saya kan orang Ciputat situ. Ya sampingnya Bintaro dikit lah. Ya, jadi berjihad itu dengan diri dan harta. Jangan jihad hanya dengan harta. Karena banyak sekarang bangun masjid di mana-mana tapi dirinya sendiri tidak pernah ke masjid. Ibu, kata ulama, tidaklah sesuatu menghalangi seseorang untuk sholat berjamaah kecuali itu adalah dosa. Tidaklah sesuatu yang menghalangi seseorang menikmati ibadah kecuali itu adalah dosa. Coba, kalau kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, barangkali itu karena dosa. Barangkali itu karena dosa. Hatim Al-Asam, seorang sufi, suatu ketika tahajud. Ketika beliau bangun tahajud tidak menetes air matanya. Tahajud tidak menetes air matanya. Kenapa saya tidak menetes air mataku tahajud ini? Ada apa ini? Selama ini saya ketika tahajud saya menetes air mataku. Tertidurlah beliau. Bermimpi bertemu dengan seseorang. Ditanya, wahai Hatim, kenapa tahajudmu malam ini? Saya tidak bisa meneteskan air mata. Ditanya, dikasih tahu, kamu tadi masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Padahal kalau masuk kamar mandi itu pakai kaki kiri. Ternyata yang ditemui di mimpinya Rasulullah. Rasulullah kalau masuk kamar mandi sunnahnya pakai kaki kiri. Hatim Al-Asam pada saat itu tidak sengaja masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Gara-gara menyalahi sunnah, masuk kamar mandi pakai kanan, sholat tahajud tidak menetes air matanya, hilang khusyuknya. Ya Allah, gara-gara menyalahi sunnah sedikit, itu pun tidak sengaja, sudah hilang manisnya ibadah. Apalagi yang korupsi, apalagi yang nipu orang, apalagi yang berantem sama suaminya, apalagi yang zalim pada anaknya, yang durhaka sama orang tuanya. Menyalahi saja sunnah sudah hilang nikmatnya itu tahajud. Ya Allah. Jadi lanjutannya ayatnya. Wa tafakhuru bainakum, berbangga-bangga. Apakah selesai dunia? Belum selesai. Wa takatsuru fil amwal, perbanyak harta, saling berbanyak-banyak harta, saling bangga dengan harta yang banyak. Ya. Sahabat Nabi ada yang kaya raya? Banyak, ada juga kaya raya. Ya. Siapa yang terkenal kaya raya sahabat Nabi? Utsman bin Affan, masih ada rekeningnya sampai sekarang. Siapa lagi yang terkenal saudagar kaya raya? Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah mendengar suara gemuruh. Terus berdebu itu tanahnya Madinah. Ada apa itu kata Sayyidatina Aisyah? Tanya sahabat, apa itu? Kenapa bergemuruh gitu? Ada gempa, ada apa ini? Ada suara terus berdebu tanahnya Madinah. Kata sahabat, bukan wahai Ummul Mukminin, itu apa namanya? Ontanya Abdurrahman bin Auf lagi lewat bawa hartanya Abdurrahman bin Auf. Kata Ibunda Aisyah, emang sebanyak apa sampai bergemuruh itu? Kurang lebih 800 ekor onta. 800 ekor onta bawa hartanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saking banyaknya hartanya itu. Kata Ibunda Aisyah, oh kalau begitu sampaikan kepada Abdurrahman, saya pernah mendengar Nabi mengatakan kalau Abdurrahman itu akan masuk surga dalam keadaan merangkak, saking banyaknya hartanya. Lalu datanglah Abdurrahman, betul ya Ummul Mukminin? Iya betul, ini kan udah meninggal Nabi SAW. Lalu dikatakan, kalau begitu saya mau sumbangkan semua hartaku. Mau disumbangkan, tapi tetap kaya-kaya juga. Makanya tetap aja harta itu bisa dipakai kalau kita berjihad, ya, bersungguh-sungguh menggunakan diri dan harta dalam kebaikan, dalam amal. Nah,
Wa takatsuru fil amwal. Apakah selesai dunia karena sudah banyak hartanya? Belum, kata Al-Qur'an. Wal aulad. Udah nikah tuh nggak ditanya udah berapa banyak harta, yang ditanya udah berapa banyak anak. Nah, makanya orang yang ditegur sama Allah aja itu mau banyak anaknya. Nah, sekarang ada muncul pemikiran child free. Apa itu child free? Ya, child free boleh kalau satu membahayakan ibunya, membahayakan nyawa ibunya. Kalau dia hamil mungkin berbahaya bagi dirinya, apa segala macam. Ya urusan medis lah. Tapi kalau saya nggak mau anak saya begini segala macam, ya Allah. Niatnya nikah apa sih? Satu, ibadah. Dua, memperbanyak umat Nabi. Itu. Tapi ibu kalau nasehatin anaknya jangan bilang begini, kamu jangan child free ya anak ya. Nanti kalau kamu tua siapa yang ngurusin? Oh, salah niat juga itu. Pengen punya anak supaya ada yang ngurusin pas tua, nggak ada itu niat begitu, nggak boleh niat seperti itu. Punya anak supaya ada yang ngurusin. Yang ngurusin kita Allah, yang ngurusin kita Allah, nggak boleh kita. Anak itu bukan investasi dunia, Bu, bukan. Jangan berharap ada kebaikan dari anak. Mereka wajib berbuat baik sama orang tua, tapi kita jangan nuntut. Ya. Mereka diwajibkan sama Allah, Allah yang nuntut mereka, bukan orang tua yang nuntut. Nah, nanti kamu nih, makanya banyak orang, nanti kamu kalau udah nikah tinggal di sini aja ya. Banyak kan orang tua begitu, dia paksa anaknya. Ibu tidak akan pernah bisa jalan kapal dengan 2 nahkoda, tidak bisa rumah dengan 2 dapur, mesti 1 dapur. Jangan paksa menantunya tinggal di rumahnya, jangan. Ya Bu ya. Mamaku bilang apa? Kalau habis nikah kau mau tinggal di kolong jembatan, mau ngekos, mau apa, yang jelas jangan pernah kau tinggal sama saya. Iya, ya. Tapi justru karena kita digituin, kita selalu rindu. Mamaku gimana kabar, saya pengen ke Makassar lagi, pengen ke Maros lagi, pengen ke Makassar lagi, rindu kita. Karena kita disuruh tinggal di luar. Tapi kalau ada orang tua, kamu jangan tinggalin mama ya. Udah overthinking duluan kita. Ya, kata anak Bintaro gitu, overthinking. Watakatsum wal aulad, memperbanyak anak. Itu dunia semua, itu dunia. Apa kata Al-Qur'an? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Orang yang hidup di dunia kalau cuma ngejar itu semua, permainan, pertunjukan, perhiasan berhias, memperbanyak gelar, berbangga-bangga, banyak harta, banyak anak, maka kata Al-Quran, kamathali ghaithin a'jabal kuffar, seperti petani yang kagum dengan tanamannya. Petani kagum dengan tanamannya, investasinya banyak, anaknya banyak, hartanya banyak, gelarnya banyak. Subhanallah, dunianya dapat, kagum. Seperti petani kagum sama tanamannya. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Al-Quran. Tapi setelah dia kagum sama tanamannya, ternyata dia biarkan tanamannya mengering, mati sebelum dia panen. Artinya apa? Kalau cuma ngejar dunia doang, itu enggak ada artinya, belum dipanen. Kalau mau bagus, jadikan dunia kendaraan untuk akhirat, itu baru panen. Itu baru panen. Jangan tertipu di dunianya saja, tapi jadikan dunia kendaraan untuk akhirat. Boleh nggak kita punya dunia? Boleh dong. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya. Tuh minta kebaikan dunia. Kita wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Esoknya lagi konser, subhanallah ya. Jadi ternyata dunia boleh, tapi dijadikan kendaraan untuk akhirat. Karena kalau dunia saja, kata Al-Quran, seperti petani yang menumbuhkan tanamannya, dia rawat baik-baik, dia kumpulkan tanamannya, tapi setelah waktunya panen, dia biarkan mati. Subhanallah. Jadi tidak ada gunanya. Yang bagus adalah kita panen. Bagaimana caranya kita panen itu? Jadikan kendaraan akhirat. Maka ada satu nasihat yang sangat indah daripada Imam Hasan Al-Basri. Apa nasihatnya? Man arada dunya wa ikhtaraha 'alal akhirah
aqabahullahu bisitti uqubat. Siapa yang mengejar dunia lalu tidak memperdulikan akhirat. Nih ancaman nih. Mengejar dunia, tertipu akan dunia, lalu dia tidak memperdulikan akhirat. Waqtaraha, terakhir itu akhirat. Belakangan itu sholat mah belakangan. Nanti tua baru tobat. Tua baru tobat. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau tua udah tobat. Ada juga udah tua ndak mau ngaji. Ya. Waqtaraha al akhirah. Ya. Al ilmu bila amal junun. Wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa diamalkan gila. Orang gila, punya ilmu tidak diamalkan itu orang gila. Tapi beramal tanpa ilmu mustahil, tidak bisa. Jadi kenapa disebut? Ternyata ulama menjelaskan junun itu, gila itu bukan hanya ilmu yang tidak diamalkan. Junun itu punya harta tidak dipakai, gila. Punya mobil nggak pernah dipakai mobilnya sampai mati pajaknya, gila. Punya suami dianggurin, gila. Punya rumah gede nggak dipakai, gila, sampai berayap rumahnya, gila. Punya kuota, udah mau habis kuotanya nggak dipakai, gila. Sama, punya umur tinggal sedikit umurnya, udah tua nggak dipakai beramal, gila namanya itu. Junun. Wal amal bila ilm layakun, tapi beramal tanpa ilmu juga mustahil. Ada orang soleh bu, ahli ibadah nih. Ahli ibadah, dia tidak mau menikah, saking ahli ibadahnya. Dia ahli ibadah, dia tidak mau menikah, subhanallah. Dia tidak mau menikah, dia habisi waktunya dengan sholat, dengan puasa, dengan ini segala macam. Ibadah terus, tapi tidak pernah ngaji. Ibadah terus, pokoknya dia cuma tahu tentang sholat aja. Ibadah. Dia pelihara 1 ekor keledai apa kedelai? Dia pelihara 1 ekor keledai. Dia pelihara 1 ekor keledai di rumahnya. Ini dia ahli ibadah, memang ahli ibadah, sholat aja kerjanya, subhanallah. Lalu karena dia tidak menikah, ini mohon maaf ini saya harus sampaikan ini kisahnya ini. Karena dia tidak menikah, akhirnya setiap dia syahwat, namanya manusia pasti ada syahwatnya. Setiap dia syahwat, dia bilang saya pergi memeluk keledai betina saya. Tuh, ibadah tapi nggak ada ilmunya. Ibadah tapi nggak pernah ngaji. Ahli ibadah tapi nggak pernah ngaji. Dia pikir kalau seperti itu tidak berdosa. Itu terhitung zina juga. Zina juga. Sama, dia bilang kalau pacaran kan zina. Jadi LGBT nggak apa-apa dong Ustaz, LGBT nggak apa-apa. Kan sesama jenis. Ada seorang ulama ketika dia mau berwudu, ada seorang anak lelaki yang belum berkumis, udah tamyiz, udah belum berkumis, anak-anak SMP, ganteng, putih, bersih, mau ikut berwudu juga. Kata ulama itu, keluarkan itu anak-anak laki-laki dulu, saya mau berwudu duluan. Kata muridnya, kenapa wahai guru? Kenapa dia harus dikeluarkan? Karena perempuan itu didampingi 1 setan. Tapi kalau anak laki-laki yang ganteng itu didampingi 12 setan. Lebih keras godaannya. Coba, bahayanya itu. Makanya kalau ada pelecehan apa segala macam, memang ulama kita dari dulu sudah takut dengan hal yang seperti itu. Ya, jadi jagai anaknya. Kalau anaknya terlalu putih suruh main bola di tengah siang. Oleh pakai skincare, masih SMP udah pakai skincare. Jangan terlalu putih bersih. Suruh main keluar rumah. Anak-anak sekarang susah disuruh keluar rumah bu ya. Kalau kita dulu setengah mati orang tua kita panggil masuk rumah. Udah mau maghrib masih main bola kita. Ya. Nah itu ulama saking takutnya, hati-hati ya, hati-hati, beliau hati-hati. Jadi dikeluarkan. Makanya dalam Islam kan 1 selimut dengan sesama jenis saja enggak boleh. 1 selimut dengan sesama jenis enggak boleh, itu enggak boleh satu-satu. Sekarang kan terlalu bebas kayaknya buka-buka, kalau sesama jenis dia buka-buka sembarangan. Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan sampai kita tertipu oleh dunia lalu membelakangkan, mengakhirkan akhirat, karena Allah akan menghukumnya dengan 6 hukuman. Apa hukuman yang pertama? Orang yang tertipu dunia, orang yang mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, senantiasa dunianya aja dulu, tidak peduli dengan akhiratnya. Maka yang pertama, fal amalul ladzi laisa lahu muntaha. Dia akan punya angan-angan, tahu angan-angan? Dia punya cita-cita, angan-angan yang tidak ada ujungnya. Itulah kenapa kita ngaji, Bu.
Orang kalau ngaji dengar kisah-kisah orang soleh seperti tadi, berapa kisah saya keluarkan itu Bu, sedikit-sedikit saya kasih lagi kisah. Itu untuk apa? Itu sebagai jundum bin junudillah, tentaranya Allah yang masuk ke hatinya manusia supaya manusia ingat akhirat. Coba. Itu Bu, kalau saya kasih kisah pasti Ibu ingat akhirat ya Bu ya. Tapi keluar dari sini Ibu nonton YouTube Sultan-Sultan. Tasya Farasya horden baru. Mintalah sama suaminya, ih mau deh pengen dong horden kayak gini, bagus ya hordennya ya. Si Anu beli mobil baru, si ini sukses, mobilnya ini baru, dia sukses dengan ininya, dia sukses dengan ininya, si ini sukses dengan ininya, orang sukses dunia semua yang dilihat. Maka itu seperti tentara dunia yang masuk ke hati kita sehingga kita cinta dunia. Tapi ketika kita mendengarkan kisah orang yang sukses akhirat, maka itu juga seperti tentara akhirat yang masuk ke dalam hati kita, membuat kita lebih semangat untuk akhirat. Makanya kata Nabi, kalau lihat urusan dunia, lihat yang di bawahmu supaya kau bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat, lihat yang di atasmu, jangan kebalik. Kalau urusan akhirat, lihat yang di bawahnya. Hei, ibu itu baru juz 2, saya udah 10. Kita mah liko tiap hari, liko. Kita mah pengajian tiap hari. Jangan. Ya. Fal amalul ladzi laisa lahu muntaha, orang ini punya angan-angan. Makanya saya itu tidak suka acara tahun baruan, resolusi 2023. Apa tidak ada itu resolusi. Angan-angan semua itu. Orang beriman itu wal asr, demi waktu semua rugi. Pokoknya ada waktu terlewat rugi. Jadi kalau tidak sempat qobliyah subuh tadi, usahakan ganti di duha. Kalau nggak sempat duha, usahakan qobliyah duhur. Jangan, aduh ketinggalan tahajud semalam, besok dia baru tahajud lagi. Nggak usah nunggu besok. Ketinggalan tahajud, ganti, tambal, duhanya diperbaiki. Duhanya diperbaiki. Ada seorang ulama, Habib Abdullah bin Husain. Abdullah bin anaknya Sayyidina Husain. Beliau mengatakan dalam syairnya, ya Allah, ya, ma makna amal? Tidak ada amalku ya Allah. Lalu dia mengatakan, ada sih, tapi semua amalku cacat. Amalku tidak baik, tapi ya Allah saya berangan-angan supaya kau bisa terima amalku ya Allah. Habib Abdullah bin Husain bilang begitu. Pas pada saat meninggal ditanya anaknya, ditanya orang sekitarnya, emang Habib tuh amalannya apa sih sehingga dia bilang amalnya cacat semua? Kata anaknya, bapakku itu setiap hari kalau dia sholat duha dia khatam 10 juz. Kalau dia tahajud dia khatam 18 juz. Udah berapa Bu sehari? 28 juz. Belum di luar itu. Zikirnya bapakku itu setiap hari dia baca istighfar 25.000 kali. Solawat 25.000 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Itu amalnya segitu masih bilang, ya Allah amalku yang sedikit dan cacat ini tolong terima ya Allah. Jadi kita mesti beramal ya Bu ya. Mesti beramal banyak-banyak. Jadi tidak ada itu resolusi, saya tahu pokoknya tahun 2023 saya pengen pakai hijab syar'i. Gak usah, pokoknya pulang umroh ya Allah saya pakai cadar. Gak usah nunggu pulang umroh, langsung pada saat ada tekad niat langsung. Wal asr innal insana fi khusr. Gak usah nunggu-nunggu. Insyaallah saya, apalagi yang ada hutang puasanya nih, hutang puasa. Bulan Rajab udah mau habis. Hari ini 30 Rajab. Hari ini udah 30 Rajab. Ih, sebulan lagi Bu masuk Ramadan. Hutang puasanya segera. Gak usah besok. Ya, jamaah. Fal amalul ladzi laisa lahu muntaha, angan-angannya tidak habis, angan-angan. Makanya Nabi berdoa, ini ada doanya nih. Ikut semua. Allahumma inni a'udzubika minad dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dunia yang membuatku lalai dari akhirat. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hidup enak yang membuatku lupa mati enak. Kan orang mikir hidup enak aja, dia lupa mati enak, dia lupa siapin mati enak, harus mikirin mati enak juga. Yang ketiga Nabi berdoa, wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angan-angan aja terus tapi lupa beramal. Targetnya banyak tapi lupa beramalnya. Nabi berlindung daripada angan-angan cita-cita yang membuatnya lupa beramal. Nanti saya insya Allah kalau udah kaya saya mau bangun rumah tahfiz, saya kalau udah kaya saya mau umrohin ini, saya kalau udah kaya nunggu kaya dulu. Subhanallah, angan-angan sampai lupa untuk beramal. Al-insan al-amal wal ajal, kata Nabi. Ini manusia, itu cita-citanya, kiri kanannya ajalnya.
Dia fokus ngejar cita-citanya, kesandung, jatuh, ajal. Nah, maka segera kalau ada kebaikan segera. Saya kembali duduk karena leher saya kepotong. Jamaah. Yang kedua, orang yang memikirkan dunia, lupa akhirat, tertipu dunia, apa? Wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Dia akan rasa rakus dalam hatinya itu ada. Jadi kalau kita terlalu rakus, jangan-jangan kita selalu mementingkan dunia dibanding akhirat. Laisa lahu qanaah, susah untuk bersyukur. Jadi orang susah bersyukur itu ternyata hukuman dari Allah. Orang kalau susah bersyukur itu hukuman dari Allah. Laisa lahu qanaah, dia rakus. Ibu, orang rakus itu kapan dia bisa kenyang? Orang rakus kenyang itu kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah kuburannya. Ada itu udah aki-aki, udah tua masih rebutan warisan. La ilaha illallah. Orang rakus itu udah sakit, udah dirawat di rumah sakit, masih mikirin itu tanah aku di sana, itu tanah aku di sana. Coba, masih rebutan, rakus. Orang rakus itu kapan dia bisa kenyang? Orang rakus hanya kenyang ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah kuburan. Ketika kantongnya sudah dipenuhi dengan tanah kuburan. Selalu qanaah, susah untuk bersyukur orang yang rakus. Rakus itu, Bu, membuat kemuliaan hilang. Kalau tadi minta-minta kemuliaan hilang, rakus juga bisa bikin kemuliaan hilang. Coba, Bu, saya misalnya datang, anggaplah saya ulama, anggaplah saya orang alim gitu ya, ustadz gitu. Saya datang dengan sorbanku, dengan ini segala macam, ya kan? Datang, masya Allah, ngasih ilmu, baca Quran bagus, ngaji bagus, ceramah bagus, semua bagus, masya Allah. Ibu hormat dengan saya, ibu memuliakan saya. Tiba-tiba pada saat makan, saya ambil banyak makanan. Bu, bungkus Bu, saya rebutan makanan sama ibu-ibu. Kira-kira Bu, kira-kira nih, saya masih mulia nggak? Rakus. Orang rakus itu tidak ada mulianya sama sekali. Jatuh. Pak Haji, masya Allah Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Tiba-tiba antri makanan, Pak Haji paling duluan. Rakus, karena rakusnya gitu ya. Karena rakusnya, subhanallah, jatuh kemuliaan. Jadi tidak boleh minta-minta, itu minta-minta menjatuhkan kemuliaan. Rakus juga menjatuhkan kemuliaan. Laisa lahu qanaah, susah bersyukur. Yang ketiga, Bu, ini yang paling bahaya ini. Yang paling bahaya bagi orang yang mendahulukan dunia, mengakhirkan akhirat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Maka wa akhadhahullahu halawatal ibadah, hilang manisnya ibadah. Hilang manisnya ibadah. Kalau tadi di kisah sebelumnya orang kehilangan manisnya ibadah karena dosa, ini termasuk hilang manisnya ibadah. Seorang sahabat Nabi SAW terkena anak panah kakinya, lalu harus diamputasi kakinya. Maka sebelum diamputasi harus dibius, betul? Harus dibius. Pada masa itu sudah ada biusnya. Mungkin wallahu alam dengan cara apa biusnya. Yang jelas sudah ada biusnya pada masa itu karena mau dipotong kakinya. Sahabat Nabi SAW, apa jawaban sahabat Nabi? Kata sahabat Nabi SAW, wahai sahabatku yang hendak memotong kakiku, mengamputasi kakiku, jangan kau bius. Kalau kau mau potong, amputasi kakiku pada saat saya sholat sunnah. Karena saya tidak merasakan apa-apa ketika saya sholat sunnah. Artinya apa? Dia merasakan manisnya ibadah. Sama dengan tadi, tidak merasakan lapar karena merasakan manisnya game. Coba, tidak merasakan lapar karena merasakan manisnya game. Subhanallah. Sama, orang ibadah itu tidak merasakan, kalau dia sudah merasakan manisnya ibadah, tidak terasa yang lain. Makanya Nabi kalau sedih, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis shalah. Oh Bilal, rehatkan saya, bahagiakan saya dengan sholat. Maka sholat itu membahagiakan. Ada orang semakin sholat semakin sedih. Semakin sholat, ya Allah. Iya. Orang kalau sudah kehilangan manisnya ibadah, Bu, ini mau Ramadan ini, cari tempat terawih yang paling cepat imamnya. Kenapa terawih cari cepat imamnya? Karena hilang manisnya ibadah. Coba kalau merasakan manisnya ibadah, menikmati setiap terawihnya. Seperti tadi, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain, beliau sholat tahajud 18 juz, menikmati karena manis rasanya, enak rasanya. Orang kalau kecanduan game, mau berapa pertandingan pun tetap enak, nggak ada bosan-bosannya. Subhanallah. Orang kalau kecanduan ibadah, manisnya ibadah, manis rasanya. Tapi kalau hilang manisnya ibadah, panjang banget sih imamnya, ya Allah. Siapa sih yang imam itu? Oh, baru takbir imamnya, baru takbir, luruskan dan rafatkan safnya. Di belakang sudah bergibah, nggak demen gue kalau dia yang imam, panjang banget. Sebanget gue kalau dia yang imam.
udah suaranya jelek, panjang lagi tuh. Kenapa? Manisnya ibadah hilang. Manisnya ibadah hilang. Iya. Mau dekat Ramadan, udah mau dekat Ramadan, kalau hilang manisnya ibadah, semakin dekat Ramadan semakin gelisah. Ya Allah, puasa lagi, nggak kuat gue puasa, ya Allah nggak kuat gue puasa. Gimana ya gue puasa nanti, yang nggak kuat gue puasa, berapa ya bolongnya? Tuh, tidak merasakan manisnya ibadah. Subhanallah. Pengajian, panjang banget sih, kapan sih selesainya pengajiannya? Lama banget sih pengajian. Lama banget sih. Khutbah Jumat bagi laki-laki nih, karena ini juga disiarkan bagi laki-laki, panjang banget sih khutbahnya, makanya kalau daerah-daerah rest area, imam dan khatibnya harus pengertian. Kalau kayak rest area bandara, rest area, saya tuh nggak pernah lama Bu, saya kan ada jadwal khusus di kilometer 57 itu, saya kalau di situ saya khutbah itu 10 menit paling lama, pendek. Kalau khutbah itu pendek, jangan sampai orang kehilangan khusyuknya ya, karena kan termasuk rukunnya. Jadi jangan sampai orang, kalau ceramah pengajian begini kan santai, ada yang makan. Ibu udah habis tadi Bu. Nah, ada yang jalan-jalan, ini biasa aja, santai, slow, iya kan? Jadi kita bebas gitu, subhanallah. Jadi jangan sampai karena mengejar dunia, tertipu akan dunia, hilang manisnya ibadah. Jangan kehilangan manisnya ibadah. Parah banget kalau udah hilang manisnya ibadah. Nggak ada yang enak Bu, zikir. Cuma 33 loh setiap hari, setiap selesai sholat. Cepat banget itu zikir 33. Selama apa sih 33? Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, itu pun masih ada yang nyingkat subuh. Beda kalau yang lain. Kalau ada kan orang zikirnya hu. Ada itu. Kalau di apa namanya? Kalau orang tarekat itu hu itu domir. Hu itu kata ganti. Him, kalau bahasa Inggrisnya hu itu him. Tahu? Him. For him. Who is him? Him is Allah. Jadi hu Allah, hu. Karena tidak ada lagi selain dia Allah di hatinya. Jadi kalau dia bilang, "Kamu sayang sama siapa sih?" Ya dia. Dia itu siapa? Allah. Jadi tinggal bilang dia aja udah Allah gitu. Nah, itu bukan makom kita, makomnya orang-orang yang sudah tinggi. Intinya kita berbaik sangka. Tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ibu, Masya Allah, saya sudah dikode tadi sama panitia, katanya waktunya habis. Subhanallah, saya mohon maaf karena gara-gara saya terlambat mungkin sedikit yang ibu dapatkan, tapi dari sedikitnya itu mudah-mudahan menjadi saksi. Seorang imam qiraat meninggal dunia, punya santri 70 orang buta. Santri 70 orang buta dia suapi, dia ajari ngaji, dia jadikan ahli tafsir semua santrinya 70 orang. Meninggal dunia dimimpikan oleh santrinya, "Wahai guru, gimana keadaanmu?" Maka gurunya mengatakan, "Allah mengampuniku disebabkan aku pernah mengajar Al-Quran." Lalu ditanya, "Ya Allah, gara-gara muridmu itu?" Kata syekhnya, "Bukan, gara-gara saya pernah mengajar anak kecil Al-Fatihah." Jadi kita tidak tahu amal yang mana yang diridhoi Allah. Mungkin yang sedikit inilah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Fakir inilah yang diridhoi, dan bisa jadi ini yang membuat kita bisa berkumpul kembali di Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terima seluruh salat kami meskipun di dalamnya kami belum pernah khusyuk. Wa taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terima puasa kami ya Allah, dan pertemukan kami dengan bulan puasa selanjutnya ya Allah. Syahri Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah, dengan sehat wal afiat dan rezeki yang engkau luaskan, engkau tambahkan. وتقبل منا قراءتنا من القرآن العظيم. Ya Allah, terima seluruh bacaan Al-Quran kami meskipun dalam membacanya kami masih terbata-bata ya Allah. Dengan keberkahan Al-Quran, jadikan anak cucu kami penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Allahumma
اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Seandainya ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau ampuni seluruh dosanya. ولا مريضا إلا شفيته. Ya Allah, seandainya ada yang datang dengan sakitnya, maka berikan kesembuhan padanya. Seandainya ada yang berhalangan hadir karena sakitnya, maka sembuhkan sakitnya ya Allah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah kepadanya. Di antara kami ada yang sudah punya keturunan, jadikan keturunannya keturunan yang saleh dan salihah. Di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya, pertemukan jodoh yang baik terbaik untuknya ya Allah. Di antara kami ada yang belum pernah umrah, maka undanglah berziarah ke Makkah dan Madinah. Di antara kami ada yang belum haji, maka undanglah kami untuk berhaji ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan dunia kepada kami, namun jangan engkau membuat kami tertipu dengan dunia. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di sini siang ini, maka kumpulkan kami kembali di jannatul firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Intinya apa Bu, biar enggak tertipu dengan dunia? Intinya ngaji, mesti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.